رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bil khusus pimpinan majelis yaitu Ustazah Hajah Ida Farida dan seluruh asatizah yang lain yang hadir, yang mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa dipanjangkan umur dalam taat, diberikan kekuatan zahir dan batin, dan dikaruniakan senantiasa keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, saya diminta untuk menggantikan Ustazah Ebira ya, yang sedang ada urusan. Jadi saya ini bidan terjun. Tahu bidan terjun? Itu pepatah dalam bahasa Melayu. Jadi diminta untuk menggantikan guru yang biasa mengajar, yaitu Ustazah Ebira. Nah ibu-ibu, saya sudah fotokopikan ini dari kitab Adabu Sulukil Murid. Adabu Sulukil Murid karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini kitab bagus ya, kitab ini bagus. Saya sedang membahas kitab ini di Manggare Selatan di Masjid Al-Musannif ya. Sekira ini perlu juga kita pelajari dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya ambil salah satu pasal dalam kitab ini. Kitabnya tipis Bu, kitabnya tipis tapi manfaat ya bagi orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ini pasal berkaitan dengan berzikir dan berfikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Bagi yang tidak dapat, mohon maaf ya, saya cuma fotokopi sebanyak 70. Nah, jadi nanti kalau yang berminat silahkan di fotokopi sendiri ya. Jadi saya fotokopi cuma 70, yang hadir 700. Ya. Baik, faslun والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله. Dan bagi orang yang menuju kepada jalan Allah setelah mengerjakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan yang diharamkan Allah, mulazamatul dzikri lillah, maka dia diminta untuk mulazamah atau menetapi ya, membiasakan berzikir kepada Allah. Fa'alaika bihi, maka wajib atasmu untuk berzikir senantiasa kepada Allah. Ayyuhal murid, wahai seorang murid. Apa murid? Murid itu bahasa Arab Bu, tapi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Murid artinya orang yang berkeinginan menuju kepada Allah. Itu murid. Maka itu lebih baik digunakan perkataan murid daripada siswa. Ya, murid itu bahasa Arab sebetulnya. Orang yang menginginkan sesuatu, orang yang mengharapkan sesuatu itu namanya murid. Ayyuhal murid fi kulli halin. Fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin. Maka wajib atasmu
untuk senantiasa berzikir wahai seorang murid pada setiap keadaan, wa fi kulli waqtin, dan pada setiap waktu, wa fi kulli makanin, dan pada setiap tempat, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan. Wa dzikrul ladzi yajma'u jami'a ma'anil adhkari wa thamaratiha al-batinati wa zahirati huwa qawlu la ilaha illallah. Dan zikir yang menghimpunkan seluruh makna-makna zikir, wa thamaratiha, dan buahnya, al-batinah yang batin, wa zahirah, dan yang zahir, huwa yaitu qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, ini jamaah, ini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ratibnya sering kita baca. Zikir yang menghimpunkan seluruh makna-makna zikir dan buah-buah yang bersifat batin dan zahir itu terangkum dalam ucapan la ilaha illallah. Wa huwa dzikrul ladzi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidayah, dan ia adalah zikir yang diperintahkan untuk memulazamahkannya oleh orang yang memulai perjalanan. Bagi orang yang ingin memulai perjalanan menuju Allah, dia harus mulazamah zikir ini. Zikir la ilaha wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah, dan zikir ini juga adalah zikir yang dirujuk oleh orang yang sudah sampai. Ahlun nihayah artinya orang yang sudah wusul, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya zikir ini sangat diperlukan oleh semua kalangan, baik orang yang baru ingin menuju kepada Allah atau mereka yang sudah sampai kepada Allah. Siapa mereka? Al-arif billah, para aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Itu dinamakan ahlun nihayah, orang-orang yang sudah sampai. Nah, mereka itu senantiasa mereka senantiasa melazimkan zikir ini. Jadi jamaah, kenapa zikir ini menjadi ucapan yang terbaik, zikir yang terbaik? Karena dengan sebab kalimat inilah Allah menciptakan surga, dan karena sebab kalimat inilah Allah menciptakan neraka. Orang kalau seumur hidupnya hidup dalam kekufuran, namun menjelang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, kira-kira dia masuk kemana? Dia masuk ke dalam surganya Allah. Tuh jamaah, betapa agungnya kalimat ini. Dengan sebab satu kalimat saja yang dia ucapkan, dosanya gugur dan dia layak masuk ke dalam surganya Allah. Tuh kalimat ini nih, la ilaha illallah. Dan kalimat ini disebut kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Di dalamnya ada nafi, di dalamnya ada isbat. Nafi artinya penafian. Di mana penafiannya berada? Pada kalimat la ilaha. La ilaha itu artinya adalah penafian. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan al-ma'buda bihaqqin, yang berhak untuk disembah, illallah. Nah, illallah itu namanya itsbat. Kita menetapkan hati kita hanya menyembah kepada Allah. Jadi kalimat ini ada dua fungsi, yaitu membersihkan hati dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, dan satu lagi kita menetapkan hati hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang membaca zikir ini jangan dianggap remeh. Ya, ini kalimat yang sangat dahsyat. Begitu jamaah sekalian, dan kata Nabi, kalimat ini adalah afdalul dzikri. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ada nggak perbedaan antara hadis yang lain? Afdalul dzikri qiraatul Quran. Ada nggak perbedaannya? Enggak. Memang tidak dinafikan, sebaik-baik zikir itu adalah
baca Quran, ya. Kenapa baca Quran termasuk dia adalah zikir yang terbaik? Karena yang kita baca kalamnya Allah. Kalau dinisbatkan kepada kalam Allah dan kalam kita, oh tentu kalah kalam kita. Kalam Allah yang paling utama. Tetapi kalau dinisbatkan kepada diri kita sendiri, di antara ucapan-ucapan yang kita ucapkan, zikir yang kita bacakan, maka kalau nisbatnya kepada kita, la ilaha illallah yang paling terbaik. La ilaha illallah. Begitu jamaah. Makanya kalau kita diundang tahlilan, jangan ada yang tidur kalau lagi baca tahlil. Giliran tahlil kan banyak tuh Bu ya, 50, ada yang 100 ya, tergantung yang undang dah. Kalau yang undang orang kaya biasanya banyakan dikit tuh tahlilnya. Nah kalau kita lagi baca zikir la ilaha illallah, nah itu dihayatin, jangan buru-buru, ya, jangan buru-buru. Termasuk ketika kita baca Ratibul Haddad, kan ada tuh kalimat ini, dibaca berapa kali Bu-ibu? Yang Imam Haddad, yang Ratib Haddad berapa? 50. Ratib Haddad 50. Bacanya itu diajarin 2 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan langsung 4, 2. Supaya kenapa? Supaya kita lebih tumakninah. Ya, supaya kita lebih bisa menghadirkan hati dan menghayati maknanya. Ya, nah begitu jamaah. Kemudian, waman sarrahu an yadhuqa syai'an min asrarit tariqah. Barang siapa yang ingin merasakan sesuatu dari rahasia-rahasia tariqah, rahasia-rahasia perjalanannya, wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah, dan dia ingin disingkapkan sesuatu dari macam-macam atau hakikat-hakikat yang bermacam-macam, falyakif ala dzikri lillahi ta'ala biqalbin hadir, maka dia seharusnya menetapi atas berzikir kepada Allah dengan hati yang hadir. Dengan hati yang hadir. Hati yang hadir artinya hati yang memahami. Hati itu nggak kemana-mana. Hati itu menghayati apa yang diucapkan. Nah, kalau kita mau dapat hati yang hadir, di antara caranya adalah kita harus tahu apa yang kita ucap. Kalau kita nggak tahu apa yang kita ucap, bagaimana kita bisa menghayatinya? Ya, nah, ibu-ibu, jadi kalau kita dikasih zikiran sama guru, minta juga maknanya. Tapi saya kira sih kalau zikir yang biasa kita baca, kita semuanya paham. Ya. Nah, jamaah sekalian, jangan seperti burung beo. Burung beo ini kalau dilatih mengucap Assalamualaikum, Assalamualaikum, lama-lama dia bisa. Atau diajarin la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama-lama dia bisa. Tapi burung itu paham nggak? Nggak paham ya? Nggak paham, karena dia nggak memahami. Memang binatang zikir juga, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak tahu, paham. Kalian nggak paham bagaimana bentuk zikir mereka. Tapi kalau pakai zikir kita, mereka nggak paham. Ada tetangga saya itu cerita, dia ini waktu zaman masih tukang minyak, suka keliling di kampung gitu ya. Pakai gerobak minyak tanah. Itu yang kelahiran tahun 2000 nggak ngerasain. Tahun 98 ke atas nggak ngerasain. Tukang minyak kan kalau ngider Bu, tukang minyak kalau ngider, dia rutenya sama Bu. Rutenya nggak kemana-mana. Supaya kenapa? Supaya kita nginget, oh jam segini ini biasa lewat nih dia nih. Itu tukang tonggak kan begitu semuanya.
tukang mijuhi, tukang asinan, tukang koprak itu sama. Kalau ngider jam pokoknya rutenya sama. Itu namanya strategi marketing. Nah, karena sering lewat, tukang minyak kan kalau lewat ngomongnya apa? Nah, ini pada bisa kok. Berarti sales kali ya. Minyak gitu ya. Suaranya dilengkingin dikit. Kayak tadi tuh yang baca akidah tuh. Beneran. Suaranya mungkin. Nah, karena sering dengar setiap hari itu tukang minyak lewat situ ngomongnya minyak mulu. Akhirnya nih burung pinter, Bu. Pinter bisa nyebut ucapan itu. Nah, ibu-ibu, ketika ini tukang minyak lewat, ini burung nyaut, minyak. Nah, itu tandanya apa? Kalau ada orang manggil minyak, itu tandanya apa? Berarti ada yang mau beli. Nah, karena ada yang nyautin, kang minyak berhenti, Bu. Ini mana dia orangnya? Ada yang nyaut, ada yang nyautin, tapi nggak ada orangnya. Ngomong lagi nih, minyak. Wah, ternyata burung, Bu. Burung yang ngomong. Tuh. Itu burung paham nggak? Kalau manggil minyak itu tandanya mau beli minyak. Nggak paham kan? Iya, maka kita zikir jangan kayak ya. Jadi zikir biar biqalbin hadir, dengan hati yang hadir. Ya. Apalagi wa adabin wafir, dan juga dengan adab yang wafir, artinya yang melimpah, yang banyak. Ya, adab kita biar kita jaga. Makanya di antara adab orang yang zikir, maka dia mesti menutup aurat. Walaupun boleh-boleh saja orang zikir nggak pakai nutup aurat boleh, tapi kurang beradab. Kemudian kalau bisa dalam keadaan bersuci, ya. Tapi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan haid. Ya, orang dalam keadaan haid nggak boleh dia bersuci, bahkan berwudu juga boleh nggak? Nggak boleh, karena itu termasuk ibadah, nggak boleh. Tapi zikir boleh nggak? Boleh. Bahkan dianjurkan berzikir supaya hatinya tidak kosong. Nah, kemudian kalau bisa berzikir itu menghadap ke arah kiblat, itu adab. Ya, adabnya. Dan berzikir nggak usah teriak-teriak. Nggak usah teriak-teriak. Kenapa? Allah itu maha mendengar. Ya, cukup kita baca yang kita bisa hayati maknanya, dan jangan sampai mengganggu orang lain. Kemudian wa iqbalin shadiq, dan dengan iqbal, sikap penerimaan yang jujur. Ya. Wa taujihin khariq, dan taujih artinya kita mengarahkan perhatian kita kepada Allah, khariq yang luar biasa. Begitu. Perhatian kita jangan sampai teralihkan kepada yang lain. Makanya kalau kita lagi mau zikir, kalau bisa handphone itu dinonaktifkan atau disilentkan. Kenapa? Kalau enggak, nanti kita baru mulai la ilaha illallah. Wah, berhenti dulu zikirnya, balas WA. La ilaha illallah. Ting ting. Itu namanya enggak iqbal shadiq, enggak taujih khariq gitu. Jadi kalau mau zikir, siapkan waktu khusus yang kita betul-betul tumpukan perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famajtama'at hadhil ma'ani li syakhsin illa kushifa bil malakutil a'la. Maka
tidaklah berhimpun makna-makna ini pada setiap individu, melainkan akan disingkapkan baginya al-malakutil a'la, kerajaan yang tinggi. Wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam al-asfa, dan ruhnya itu akan bisa menyaksikan hakikat alam yang suci, yang bersih. Wa syahadat ainu sirrihil jamal al-aqdas al-asma, dan mata batinnya akan menyaksikan keindahan yang suci dan tinggi. Ini orang yang betul-betul menghimpunkan yang tadi disebutkan, ya. Hatinya hadir, adabnya dijaga, ya, perhatiannya fokus, tidak terfokus kepada yang lain daripada zikirnya, maka nanti lama-lama zikir itu akan menghasilkan buah, ya, akan menghasilkan buah rahasia-rahasia yang nggak bisa diceritakan oleh bahasa-bahasa manusia, karena ini pengalaman batin, pengalaman ruhani, ya, pengalaman ruhani. Orang kalau sudah sampai makam-makam seperti itu, dia akan anggap semua yang nampak olehnya itu nggak ada nilainya. Begitu jamaah sekalian. Guru kami Mu'allim Syafi'i Hadami, beliau pernah diceritakan oleh salah seorang muridnya, guru kami juga, Kiai Haji Saifuddin Amsir. Dua-duanya sudah meninggal dunia. Kiai Saifuddin Amsir pernah cerita begini. Waktu itu dia pernah datang ke rumah Mu'allim. Mu'allim lagi zikir di ruangannya. Kemudian pintunya itu agak sedikit kebuka, Bu. Pintunya agak sedikit kebuka. Lalu Kiai Saifuddin Amsir cerita, ketika itu beliau melihat Mu'allim Syafi'i Hadami yang sedang berzikir, itu badannya ngangkat, Bu. Badannya ngangkat. Tuh, terangkat gitu. Kayak ngambang. Itu kelihatan. Nah, itu adalah salah satu rahasia yang disingkapkan oleh Allah. Orang kalau sudah berzikir dan dia tenggelam dengan zikirnya, itu akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya, jamaah sekalian. Jadi apa yang disebut oleh pengarang kitab illa kushifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alamil asfa. Dia bisa melihat kerajaan langit yang tinggi, hakikat-hakikat alam yang suci. Ini diceritakan, Bu, oleh siapa? Kiai Haji Usfuri, ulama dari Subang yang dekat dengan Mu'allim Syafi'i Hadami. Ini saya cerita orang-orang yang sudah mencapai makom itu, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Abdul Ahad memang betul dialami. Kata beliau, Kiai Usfuri cerita, saya pernah diajak duduk di atas sejadahnya Mu'allim Syafi'i Hadami, tempat biasa dia zikir. Ketika dia duduk di atas sejadah, ini alam tuh berubah, Bu. Alam ini berubah. Nah, ini yang berkaitan dengan illa kushifa bil malakutil a'la. Tuh. Disingkapkan itu malakutil a'la. Tuh jamaah sekalian. Maka orang-orang yang sudah sampai makom begini nih, itu bukan dia lagi yang akan mengejar dunia, tapi dunia akan mengejar-ngejar dia. Tuh jamaah sekalian. Ya. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita harus berusaha mencapai makom itu. Bukan semata-mata kepengen dunia ngejar kita, enggak. Tapi biar kita itu dekat dengan Allah, sehingga ketika Allah dekat dengan kita, Allah suruh malaikat, Allah suruh makhluknya untuk berkhidmat dengan kita. Tuh, itu buah daripada apa? Buah daripada zikir. Tapi hati-hati, orang kalau zikir, mulazamah zikir, kadang-kadang ada hambatannya, ada gangguannya. Ada orang yang disuruh banyak zikir, nanti dia punya keahlian tertentu. Ada yang bisa ngobatin, ya. Ada nggak tuh? Ada. Itu karena dia ngelazimin zikir, dia bisa punya keahlian. Dia pegangannya, dia bisa tahu nih, sakitnya ini. Itu memang ada kelebihannya. Nah, kalau dia puas hati pada tahap itu saja, udah sampai di situ doang. Tapi kalau dia terus
naik naik lagi dari makomnya akan lebih tinggi lagi jamaah sekalian. Nah, itu tujuan kita berzikir akan agar apa? Agar kita ini bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akhirnya adalah ketika kita bersama dengan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang hati kita ketika kita bersama dengan Allah. Masalah dunia yang membuat kita capek itu bagi orang yang ahlu zikir biasa aja, tenang aja dia. Ya, enggak gerabak gerubuk, enggak panik, enggak apa. Nah, itulah ciri para aulia Allah. Mereka enggak pernah takut dengan apapun, enggak pernah sedih akan kehilangan apapun. Kata Allah, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali Allah itu tidak ada rasa takut pada dirinya dan tidak ada rasa sedih. Tuh, kenapa bisa mengalami hal seperti itu? Karena mereka mendapatkan ketenangan dari zikir yang mereka lazimkan. Makanya para ulama itu punya wirid, punya zikir yang biasa mereka mulazamah. Nah, jamaah, bagi kita mungkin yang baru bermula menapaki jalan itu, lazimkan zikir la ilaha illallah. Ya. Dan kalau bisa kasih target, Bu. Kasih target berapa hari kita mesti baca. Ya, jangan berapa zikirnya, sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dibikin sebanyak-banyaknya nanti nggak banyak jadinya. Ya, ditargetin misalkan sebulan pertama kita baca 100, nanti sebulan sudah istiqomah 100 nambah. Begitu jamaah. Nanti kita akan merasakan sirnya, merasakan rahasianya. Baik. Seterusnya, wal takun ayyuhal muridu mukthiran minat tafakkur. Dan hendaknya kalian wahai murid memperbanyakkan bertafakkur. Berfikir ya. Wa huwa ala thalathati aqsamin. Dan bertafakur itu terdiri daripada 3 bahagian. Yang pertama, tafakkurun fi ajaibil qudrah. Berfikir tentang keajaiban qudrah, keajaiban ketentuan Allah. Wa bada'il mamlakatis samawiyyati wal ardiyyati. Dan berfikir tentang keindahan kerajaan langit dan bumi. Wa thamaratuhu, dan buah daripada proses berfikir akan 2 hal ini, berfikir tentang keajaiban takdir, ketentuan Allah, dan berfikir akan keindahan kerajaan langit dan bumi. Apa buahnya? Al-ma'rifatu billah, ma'rifat kepada Allah. Ada yang salah barisnya tuh, bukan al-ma'rifat itu, tapi al-ma'rifatu, ya, al-ma'rifatu billah. Nah, baik, ini saya jelasin. Ini ngaji sampai jam berapa? Ngaji sampai jam berapa nih? 10 ya. Ini kalau jam 10 doang nggak habis. Ini saya mau jelasin lama, ya. Nggak apa-apa ya. Ntar nyambung lagi episode berikutnya. Nih, ibu-ibu, kita disuruh berfikir. Yang pertama, berfikir akan keajaiban takdirnya Allah. Kita nggak boleh mikirin Allah, tapi kita boleh mikirin apa yang menjadi kerjaan Allah. Apa kerjaan Allah? Ciptaannya, takdir yang Allah tentukan, itu namanya ciptaan Allah, perbuatan Allah. Di situ kita pikirin. Nanti buahnya apa? Samaratuhu al-ma'rifah, al-ma'rifatu billah. Baik, ibu-ibu, kenapa kita disuruh mikirin keajaiban takdir? Karena takdir ini adalah salah satu rahasia yang kita nggak tahu. Ya, takdir ini adalah rahasia yang kita nggak pernah tahu. Seringkali manusia salah sangka dengan takdir yang dia dapatkan, tapi pada akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang mengagumkan dirinya di akhir itu.
Dan ketentuan Allah bagi kita itu nggak ada yang buruk buat kita. Tapi kadangkala manusia mengalami ketentuan yang buruk, dia tidak terima, dia merasa berat. Padahal Allah suruh pikirin dulu, nanti akan ada keindahannya. Saya ambil contoh kasus ya, supaya kita lebih mudah paham. Jadi ini cerita terjadi di Arab. Ada acara di radio interaktif. Waktu itu ada yang pemanggilnya, penelponnya cerita tentang apa? Tentang jalan hidupnya. Dia dulu pernah mau menikah dengan seorang gadis. Yang gadis ini sudah dilamar, sudah dipinang, udah tinggal kawin, udah ditentuin. Nah, menjelang mendekati hari perkawinannya, ya beberapa minggu sebelum itu dibatalin pertunangannya secara sepihak oleh si perempuan. Pasti kecewa dong. Kita udah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba dibatalin. Nah, laki-lakinya ini dia berusaha agar perempuannya ini mau balik lagi sama dia. Dia bujuk, kalau malam dia bangun tahajud, dia minta sama Allah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Dia dapat surat undangan. Ini perempuan akhirnya nikah sama orang lain. Itu berarti doanya dikabul nggak tuh? Hah? Menurut kita nggak dikabul. Dia mintanya, ya Allah kembalikan dia kepada saya. Ternyata dia nikah sama orang lain. Kecewa nggak kira-kira? Patah hati nggak kira-kira? Pasti kecewa ya. Tapi, nah ini poinnya. Kalau orang yang husnuzon kepada Allah, apa yang sudah ditentukan Allah itu pasti ada kebaikannya. Ya udah, kalau memang udah mau nikah sama orang lain, udah dia berhenti doa. Ya. Karena namanya udah nikah sama orang lain, masa mau doain juga? Kalau mau nikah, udah nikah sama orang lain, kita doain juga. Itu namanya mengharapkan keruntuhan rumah tangga orang. Ya kan? Ya udah, dia ridho, udah terima. Doain biar langgeng. Nah, jamaah sekalian, udah dia move on. Tau move on? Dilupain dah. Akhirnya udah tuh, setelah beberapa bulan dia dapat kabar, Bu. Apa kabarnya? Nggak cerai, bukan. Ini netizen luar biasa nih. Cerai-cerai aja. Belum cerai. Jadi ceritanya nih, dia dapat kabar ini perempuan divonis oleh dokter sakit kanker, Bu. Sakit kanker. Akhirnya dioperasi. Udah, belum meninggal. Ya, tak dulu. Belum meninggal. Iya, dengerin aja, udah dengerin. Netizen cicing wae. Ya, akhirnya sampai di mana tuh tadi? Operasi. Habis dioperasi udah tuh. Nah, ternyata kankernya itu sudah menyebar. Karena kanker itu kan bisa dideteksi biasanya udah stadium lanjut ya. Jadi udah dioperasi ternyata masih belum sempurna. Walhasil singkat cerita
Pada takut ngomong nih. Jadi singkat cerita meninggal perempuan ini. Nah, saya mau tanya nih. Kalau kita jadi lakinya, kita dengar kabar dia meninggal, kita ngucapnya apa? Hah? Ucapnya alhamdulillah apa innalillah? Nah, jadi yang pertama ya innalillahu, ya kan? Namanya ada berita duka, innalillahi wa inna ilaihi. Setelahnya apa ya? Alhamdulillah. Tuh. Orang kalau ngomongnya alhamdulillahnya panjang, Bu, dia syukur banget tuh. Oh, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Lain tuh. Dia bersyukur. Kenapa? Untung kok nggak jadi kawin. Betul nggak tuh? Kalau dikawin sama ini perempuan, namanya orang baru nikah, Bu, kepengen yang enak-enak dari awal tuh kan. Ya. Ini kalau betul-betul nikah sama dia, ya jadi ngurusin orang sakit jadinya. Kan nggak ada indah-indahnya tuh. Tapi itulah cara Allah mengkabulkan doa. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kurang enak, jangan buru-buru marah sama Allah, kesel sama Allah. Kita minta ini nggak dikasih, malah dapat yang bikin kita jadi kesel. Nah, jangan begitu, karena cerita kita ini belum selesai, Bu. Akan ada takdir yang lain yang Allah sudah siapin. Nah, kalau kita sabar, kita perhatiin, kita tafakur ini, kita akan memuji di akhirnya. Ya Allah, kalau nggak begini, nggak jadi begini nih, tuh, gitu. Ya kan? Nah, setelah kita bertafakur, kita akan mengenali Allah, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ibu-ibu. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang nggak ngenakin, terima aja udah. Terima, alhamdulillah, ala kulli hal. Nah, di setiap takdir Allah itu ada sesuatu yang Allah siapkan untuk takdir yang berikutnya. Ya, di situ ada keindahannya. Begitu jamaah. Jadi orang kalau mikirin hal-hal seperti ini, dia nggak akan ngeluh apapun. Terima, ya. Terima apa yang kadang-kadang menyakitkan dia di awal. Kalau kita punya barang kita hilang, mobil kita diambil orang, kecewa nggak tuh kira-kira? Kecewa. Tapi kalau sudah kejadian dan itu sudah menjadi qadha-nya Allah, ketentuan Allah, kita mau ngapain? Jangan pernah salahkan orang lain walaupun orang itu menjadi sebab. Kita cari anak kita, gara-gara lu sih, gitu. Lu kenapa nggak dikunci? Kita salin anak kita. Tapi kalau emang udah takdirnya begitu, Bu, bakalan terjadi juga. Jadi jangan pernah salahkan sebab. Jangan pernah salahkan sebab, karena ada yang menjadikan mereka menjadi penyebab terjadinya takdir bagi kita. Begitu. Jadi nah, contohlah sikapnya Nabi Yakub ketika dia dapat kabar Yusuf itu dimakan serigala. Iya kan? Ini anak-anaknya yang lain bikin cerita fiktif, ya kan? Dimakan serigala lah macam-macam. Apa kata Nabi Yusuf? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Maka dia terima itu walaupun sedih, ya. Pada akhirnya indah nggak akhirnya tuh? Oh, masya Allah. Abang-abangnya yang dulu memusuhinya pada akhirnya mencintai Yusuf. Itu berapa tahun tuh proses perubahan itu? Proses perubahan itu berpuluh tahun. Barulah mereka kemudian dipertemukan dalam keadaan yang harmonis. Dulunya saudaranya Yusuf saling benci kepada Yusuf karena iri. Yusuf ini jadi anak kesayangan, gitu ya. Nah, lihat itu, ketentuan Allah sangat indah. Nabi Yusuf sendiri sebelum dia jadi pimpinan negeri Mesir,
Dia mengalami fase hidup yang sangat menyakitkan. Dibuang oleh saudaranya, kemudian difitnah oleh Zulaikha, masuk penjara. Berat kan? Berapa tahun untuk mengalami kepahitan hidup? Lama. Tapi itulah cara Allah untuk dia menapaki jenjang yang tinggi, yaitu menjadi salah satu penguasa Mesir. Jamaah sekalian, lihat prosesnya itu, kita akan mendapatkan keindahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu jamaah. Sedikit lagi ya, jam 10 kan? Semenit lagi. Dan kita disuruh memperhatikan keindahan kerajaan langit dan buminya Allah. Jamaah sekalian, dalam penciptaan langit dan bumi ini ada tanda kebesaran Allah. Kita disuruh lihat. Yang sering kita baca ayatnya begini. Saya ambil contoh saja ya. Dalam surah Sabbihisma rabbikal a'la, bukan, Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa. Kenapa kalian tidak memperhatikan onta bagaimana dia diciptakan? Allah suruh orang-orang yang menjadi orang yang didakwahkan oleh Nabi ini untuk memperhatikan onta. Perhatiin onta, pikirin. Kenapa onta yang disuruh lihat, yang disuruh dipikirin? Di situ ada tanda kebesaran Allah. Kita kupas sedikit ya. Kenapa onta? Onta itu adalah binatang yang sering dilihat oleh orang Arab. Ya. Kalau disuruh lihat binatang yang lain yang nggak di Arab kan susah mikirinnya. Ya. Kalau misalkan ayat itu turun kepada mereka, coba pikirin Anoa gimana dicipta. Orang Arab Anoa apaan Anoa? Nggak ada di sana. Tapi yang ada apa? Unta. Hari-hari mereka lihat unta. Kata Allah, lihat unta tuh. Coba lihat Pak, Bu. Kenapa Allah suruh lihat unta? Unta ini binatang yang sangat spesial. Didesain khusus, diciptakan khusus oleh Allah sebagai binatang yang sesuai hidup di tanah yang tandus, yang kurang air, seperti di padang pasir dan gurun pasir. Onta ini dia bisa bertahan tanpa minum berhari-hari, bahkan lebih daripada seminggu dia bisa tanpa minum. Binatang yang lain udah mati, Bu. Tapi onta kalau sekali minum banyak. Onta kalau sekali minum banyak. Nah, ini ajaibnya. Ketika onta minum, di mana dia simpan air itu? Di punuk. Bukan, punuk kalau dibelek isinya lemak. Air itu tidak disimpan di perut. Kalau makhluk yang lain termasuk kita minum air, masuk ke mana? Nah, kalau sudah masuk ke perut, nggak lama bertahannya, dia akan dibuang menjadi air kencing kita. Nah, onta minum, air itu diserap, dimasukkan dan disimpan ke lapisan bawah kulitnya. Kapan digunakan? Ketika dia tidak mendapati air, dipakai tuh air tuh dikit. Nggak diambil dari perutnya, enggak. Tuh jamaah, siapa yang bikin tuh? Perhatiin lagi onta ya. Nanti kalau nggak bisa perhatiin, datang ke Ragunan. Onta dia punya bulu mata. Nggak percaya? Lihat ntar. Bulu mata onta itu lentik dan berlapis. Kenapa diciptakan bulu mata onta lentik dan berlapis-lapis? Nah, itulah yang namanya bulu mata anti badai. Lah bener, Bu. Sehari ini itu terinspirasi dari nggak percaya, lihat dah. Nih, kita punya handphone, buka, browsing. Onta, bulu mata onta tuh lentik berlapis.
Kenapa? Karena kalau ada badai pasir, dia santai aja. Nggak kelilipan, Bu, nggak kelilipan. Tuh, desainnya khusus. Tuh. Yang ketiga nih, udah ada 3 aja deh. 3. Onta ini telapak kakinya lebar. Nggak kayak kuda, nggak kayak sapi. Gini, kalau onta begini. Kenapa dibikin agak lebar? Supaya kalau jalan di pasir nggak jeblos. Tuh. Jadi napaknya enak, nggak cepet capek gitu. Tuh, lihat ciptaan onta. Ciptaan onta. Oh, dia itu onta. Makanya ibu-ibu kalau ke Taman Safari, ke Ragunan, perhatiin, Bu. Ya. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita kenal itu, ya Allah, hebat banget Allah ciptain makhluk kayak begini. Tuh, jadi kita makin makrifat kepada Allah. Ya. Itu jamaah. Itu baru ontak doang nih kita ngomong, belum yang lain-lain. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami. Masih 2 lagi nih, entah kapan-kapan ya. Ini yang mau nih 1 lagi. Nah, ini yang belakang, angkat tangan. Ya. Ini dah kemarin. Ya, iyalah sakit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.